Saya pembukaan dulu ya, Kak. Oke. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Kak Nazila, selaku founder dari usaha sosial Day of Art. Pada kesempatan malam hari ini, sebelumnya izin memperkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Septian Pranoto, dan ada Muhammad Nabil, ada Raka Pandia, ada Rizky Setiawan Bardan, dan ada Raden Arum. Jadi kami ini mahasiswa dari pemasaran digital kelas A, Universitas Negeri Jakarta, ingin mewawancarai Kak Nazila selaku founder dari usaha sosial Day of Art untuk memenuhi tugas mata kuliah kami, mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Pak Setio Ferry Wibowo, SE, MSI. Jadi kita langsung ke sesi wawancaranya, Kak. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan Kak. Jadi kita langsung ke pertanyaan pertama aja. Mungkin bisa diceritain gimana latar belakang mengenai terdirinya Day of Art ini, terus motivasi utama Kakak dalam membentuk usaha sosial ini. Oke, terima kasih Septian atas perkenalannya. Perkenalan, nama aku Nazila. Aku sebagai co-foundernya Deovart. Hari ini aku mungkin mau jelasin mengenai latar belakangnya Deovart ya. Oke, jadi Deovart itu sendiri kan diluncurkan pada bulan Juli 2023 dengan tujuan mendorong kreativitas dan memperkaya masyarakat Indonesia melalui workshop akhir pekan yang menarik dan berkolaborasi dengan venue, brand, ataupun komunitas Indonesia. Nah, untuk saat ini Deovart sudah mengadakan 400 lebih kelas, kemudian udah berkolaborasi lebih dari 200 dengan institusi, termasuk merek lokal, terus juga kita ada korporat, dan komunitas beauty lainnya. Oke, jadi Day of Art itu motivasi utama kakak untuk membentuk Day of Art itu adalah mendorong kreativitas dari masyarakat ya kak. Iya, betul. Itu motivasi pertama kita. Terus juga kita ngerasa pada saat weekend, terutama kan awalnya bikinnya di Jakarta ya. Ya. Itu pada saat weekend kita kayak bingung gitu loh. Kita cuma apa mutusin buat bikin Deovart gitu. Maaf kak, boleh dulu nggak? Tadi suka patah-patah suaranya. Oke, maaf ya. Iya, Ya. jadi pada saat kan di Jakarta kan banyak banget mall ya. Ya. Terus kita juga ngerasa hiburannya kurang. Kalau misal ke mall aja, akhirnya aku dan partner aku memutuskan untuk membuat Deovart. Itu motivasi awal kita juga. Oke. Berikutnya, kalau kita bicara soal target dari Day of Art ini, kayak target pasar gitu, ada nggak sih kak yang ditargetin oleh Day of Art ini? Target pasarnya. Sebenarnya pada saat awal kita bikin workshop, otomatis pasti kita udah mentargetkan segmentasi pasarnya ya. Ya. Nah, awal-awal kita segmentasi pasar kita terbagi menjadi dua. Yang pertama Gen Z dan ibu-ibu. Nah, kemudian pada saat berjalannya workshop, alhamdulillahnya segmentasi pasar kita terlaksana dengan baik sih. Karena di setiap kelas workshopnya Deovart selalu ada Gen Z dan selalu ada ibu-ibu yang mengikuti workshopnya. Jadi ada dua ya, ada targetnya itu Gen Z dan ibu-ibu. Oke. Iya, betul. Berikutnya, kan tadi Day of Art tuh nggak cuma di Jakarta doang kan, kayak ada di Malang, di Surabaya, di wilayah-wilayah Indonesia. Nah, jadi gimana cara Day of Art ini menentukan jenis kelas apa yang akan diadakan di suatu wilayah gitu Pak? Apakah ada kayak kriteria tertentu gitu? Oke, jadi betul Deovart terbagi menjadi beberapa kota di Indonesia. Nah, cara kita untuk ngebagiin kelas workshop gitu, yang pertama pasti kita ada diskusi dulu. Jadi setiap PIC kita punya grup, kita bakal Zoom meeting setiap bulannya untuk menentukan mau workshop apa aja. Jadi memang selalu ada diskusi. Terus juga kita usahain setiap bulan itu kayak ada workshop yang baru gitu loh. Jadi nggak cuma di satu workshop aja terus-menerus dilaksanakan pada kota tersebut. Iya, dia akan diskusi dulu ya di pembahasan terlebih dahulu. Oke, berikutnya kan kelas-kelas itu kelas apa aja kalau gitu Kak? Kalau kelas-kelasnya kita bisa bilang kita banyak banget ya. Ya. Contohnya kayak pottery, terus chunky bag. Nah, chunky bag itu salah satu bestseller workshopnya kita. Terus ada fluffy bag, ada flower arrangement, terus ada
bikin gelang atau kalung dari beads itu sih. Terus ada tufting juga, kita ada tufting workshop. Nah, kan otomatis kakak tuh perlu orang yang ngajarin mereka dong, mentor mereka buat cara belajar gimana, cara buatnya gimana. Nah, apakah mentornya itu dari anggota DOFR sendiri atau kakak merekrut orang dari luar untuk mengajari mereka? Oke, jadi untuk mentornya sendiri, yang pertama itu pasti PIC ya, PIC setiap kota tuh pasti akan jadi mentor. Nah, tapi kalau misal pesertanya memang banyak, itu kita yang jadi mentor tuh diwajibkan timnya Deofart. Jadi nggak bisa dari orang lain tiba-tiba mau jadi mentor, itu nggak bisa. Oke. Pertanyaan berikutnya ya Kak, tentang tantangan dan kendalanya. Jadi tadi kan dibilang kalau di Avar tuh di berbagai wilayah kan. Nah, jadi ada nggak sih Kak perbedaan dalam antusiasme atau tingkat partisipasi masyarakat di berbagai daerah yang selama ini Kakak lakuin? Maaf, boleh diulang lagi? Perbedaan tingkat antusiasme dari tingkat partisipasi masyarakat di berbagai daerah yang udah diadakan workshop ini. Oke, jadi sebenarnya untuk perbedaan antusiasme peserta di setiap kota itu memang pasti ada perbedaannya. Nah, untuk perbedaannya itu sebenarnya paling signifikan tuh berbeda antara Pulau Jawa sama Pulau Kalimantan. Kita juga dari Kalimantan ya, yaitu Pontianak. Nah, biasanya tuh di Pontianak mereka lebih antusiasme pada saat workshopnya itu dengan harga yang lebih murah. Jadi itu lebih banyak pesertanya. Tapi kalau misal di Jakarta, kalau misal harga workshopnya dia murah, tapi activity-nya tidak menarik, itu dia nggak bakal daftar sih. Jadi perbedaannya ada di harga sama jenis activity-nya pada Pulau Jawa dan Kalimantan. Berikutnya kan pasti ada tantangan kan dalam mengelola workshop ini. Jadi apakah tantangan di setiap lokasi itu sama atau berbeda Pak? Nah, untuk tantangan di setiap lokasi bisa dibilang sama, karena kan tantangan sebenarnya secara keseluruhan Deopart ini yaitu partisipan kan. Nah, itu bisa dibilang partisipan itu setiap kota tuh mempunyai tantangan yang sama, karena kita tuh bisa dibilang pesertanya masih belum mencapai minimum target juga. Jadi kalau misalnya seandainya di Jogja sepi, bisa juga kadang-kadang di Jakartanya rame. Jadi memang kita tantangan terbesarnya yaitu di partisipan. Di pesertanya berarti tantangan terbesar ya. Iya, betul. Oke, jadi berikutnya bagaimana DOVART itu memastikan keberlanjutan kegiatan ini di berbagai daerah dari segi logistik, terus juga pengelolaan sumber dayanya. Jadi apakah DOVART itu mengalami kesulitan kayak misalkan dalam hal pendanaan, kemudian dalam hal mentornya juga, atau mungkin fasilitas pendukungnya? Oke, jadi bagaimana kita nge-manage-nya itu sendiri, Ya. sebenarnya kita nge-manage-nya itu dengan adanya PIC kan, PIC setiap Ya. kota. Jadi untuk mengenai logistik, terus mentor, ataupun hal yang diperlukan pada saat workshop itu semuanya dilakukan oleh PIC per kotanya. Nah, seperti yang aku bilang sebelumnya, kita kan ada Zoom meeting ya setiap 1 bulan Ya. sekali. Nah, itu memang kita selalu dibahas. Dan kita tuh kebetulan untuk merancang workshopnya itu dari 1 bulan sebelumnya. Misalnya kita mau workshop dari bulan September. Nah, berarti kita harus, misalnya kita mau workshop September, berarti kita harus ngerancang workshopnya di bulan Oktober gitu. Sorry, Agustus. Di bulan Agustus. Oke, terima kasih Kak. Berikutnya akan saya Kak. Oke. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar, Kak? Apakah suara saya terdengar, Kak? Terdengar. Oke. Kan tadi Kakak juga ada ngejelasin nih, Day of Art ini berkolaborasi lebih dari 200 institusi, termasuk merek lokal. Nah, bagaimana sih Day of Art ini dapat mempengaruhi perekonomian lokal, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah?
apakah Day of Art ini bisa membantu meningkatkan ekonomi lokal jika ada pelaku usaha yang ikut serta? Oke, jadi memang The Offer kan visi awalnya dia ngebantuin usaha lokal ya. Sehingga dengan adanya The Offer ini bisa dibilang membantu perekonomian brand lokal sih. Karena kenapa? Karena pada saat kita kolaborasi dengan brand lokal tersebut, itu pasti mereka kan jual packs ya. Nah, Ya, otomatis kita akan membeli packs tersebut sehingga menurut diri aku akan membantu perekonomiannya. oke, lanjut. Apakah Day of Art ini memiliki dampak terhadap hubungan para peserta, misalnya dalam hal mempererat hubungan antar satu sama lain? Nah iya, jadi Deovart pada saat sebelum mulai workshop tuh kita pasti menyuruh pesertanya buat kenalan. Nah sehingga pada saat selesai workshopnya peserta tersebut akan mempunyai teman baru dan mereka mempunyai relasi sih. Jadi memang itu kita haruskan pada saat workshop kayak kenalan dulu atau follow-followan IG dulu gitu. Oke, Kak. Nah, apakah ada contoh nyata nih dari peserta workshop Day of Art yang berhasil memanfaatkan keterampilan yang didapat untuk membuka usaha sendiri? Mau boleh diulang nggak? Adakah contoh nyata dari peserta workshop Day of Art yang berhasil memanfaatkan keterampilan yang di yang didapat untuk membuka usaha sendiri? Oke, jadi ada. Jadi kita kan punya workshop flower arrangement ya. Nah itu biasanya yang peserta yang ngikutin flower arrangement itu mereka emang mau buka bisnis bunga. Jadi memang udah pernah terjadi pada hal tersebut. Nah, yang terakhir nih, bagaimana cara kakak nih mengukur keberhasilan sebuah workshop dalam memberikan dampak positif bagi pesertanya? Bagaimana cara kakak nih mengukur keberhasilan sebuah workshop Day of Art dalam memberikan dampak positif bagi pesertanya? Positif. Ulang lagi ya? Bagaimana nih cara kakak mengukur keberhasilan sebuah Day of Art dalam memberikan dampak positif bagi para pesertanya? Para peserta Day of Art. Oke, jadi bagaimana kita memberi dampak positifnya kepada peserta? Itu sebenarnya, maaf, boleh ke hold sebentar Kak? Tunggu bentar. Halo, suaranya kedengaran nggak? Terdengar, Kak? Iya. Oke, maaf ya, boleh diulang lagi? Sama, Kak. Oke, sebentar. Bagaimana cara kakak nih mengukur keberhasilan sebuah Day of Art dalam memberikan dampak positif bagi para peserta? Oke, jadi bagaimana cara mengukur keberhasilan
bagi dampak positifnya di Golkar itu sebenarnya dilihat dari feedback peserta tersebut. Jadi setelah workshop kita bakal ngasih link di Google Doc, itu isinya feedback mengenai workshop tersebut. Nah, di dalam feedback tersebut akan ada pertanyaan apakah workshopnya bermanfaat, terus kesan dan pesannya. Setelah itu tim yang melaksanakan workshop itu kita akan evaluasi, terus pada saat kita melihat feedbacknya sih sejauh ini alhamdulillahnya positif semua. Oke, Kak, selanjutnya akan diberikan oleh kakak saya. Oke, halo Kak Najila. Hai. Sebelumnya aku mohon maaf ya izin off cam karena ada kendala dari kameranya. Oke, untuk Kak Najila, makasih atas jawaban-jawabannya. Tadi teman aku udah nanya-nanya seputar Day of Art itu sendiri, terus tantangan, kendala, dan juga dampaknya. Nah, aku bakal lanjutin ke beberapa pertanyaan yang lebih spesifik nih, yang mungkin ini lebih butuh ke pendapat dari kakaknya sebagai CEO dari Day of Art. Jadi setelah dengar jawaban kakak tadi tentang tantangan yang dihadapi oleh Day of Art, kalau jumlah pesertanya itu nggak stabil ya di setiap workshopnya. Jadi aku mau nanya, ada gak sih workshop yang kurang diminati sama peserta? Terus workshop mana sih yang paling banyak disukai sama peserta? Boleh disebutin nggak, Kak? Oke, terima kasih juga atas pertanyaan itu dijawab ya. Jadi workshop yang kurang diminati, aku jawabnya secara kota Jakarta aja. Oke. Jadi workshop yang kurang diminati di kota Jakarta itu ada, yaitu workshop fluffy bag. Kenapa? Karena workshop fluffy bag itu sendiri sebenarnya sama seperti chunky bag seperti yang aku bilang sebelumnya. Chunky bag itu yang paling diminati di workshop Deopat. Jadi sebenarnya masih sama-sama tas, tapi yang beda memang bahannya. Terus ada lagi yang paling diminati yaitu flower arrangement. Karena flower arrangement-nya Deopat bisa dibilang kita beragam sih, karena kita tiap mengadakan workshop flower arrangement kita pasti selalu ganti model bunganya, terus ganti warnanya ataupun ganti pada saat range si flower tersebut. Tuh. Oh, oke. Jadi dari jawaban kakak tadi ternyata ada beberapa workshop yang kurang diminati. Nah, kalau menurut pendapat kakak pribadi, kira-kira kenapa ya workshop itu kurang diminati? Apakah karena ada faktor kayak harganya, temanya, atau mungkin promosinya kurang menarik? Oke, jadi kenapa workshop tersebut kurang diminati? Menurut survei dari kita, yang pertama bisa dibilang kita promosinya kurang. Nah, untuk promosi kurang tuh sebenarnya kita udah ngelakuin ads. Kenapa bisa dibilang promosi kurang? Karena kita ngupload posternya juga terlalu mepet. Misalnya kita nguploadnya hamil 1 minggu ataupun hamil 2 minggu. Nah, tapi untuk saat ini kita udah melakukan pembaruan, yaitu setiap collaboration atau melaksanakan itu kita ngupload selalu hamil 30 hari atau 1 bulan. Gitu. Oke, lanjut. Ada nggak sih peserta nih yang udah pernah ikut workshop sebelumnya, tapi nggak balik lagi buat ikut workshop yang berikutnya? Oke, untuk hal tersebut pasti ada. Jadi memang setiap kita melaksanakan workshop bisa dibilang pesertanya selalu baru. Nah, karena hal tersebut juga kita bisa bilang workshop kita menambah relasi. Oke, terkait hal tersebut, menurut kakak, kenapa sih peserta yang udah ikut ini nggak balik lagi? Apakah mungkin karena kelasnya beda, nggak sesuai sama minat mereka? Atau mungkin promosinya itu nggak nyampe ke mereka? Oke, kenapa? Kalau misal dari survei kita bilang kayaknya kurang diminati pada activity workshopnya gitu. Karena memang yang beda-beda itu pada saat misalnya bulan Agustus mereka ngikutin workshop flower arrangement. Terus pasti kan September kita ngadain workshop flower arrangement juga. Mungkin dia udah nggak mau ikutan karena memang jenis workshopnya sama. Gitu.
Oh, mungkin tergantung minat sama kebutuhannya. Oke, Kak, lanjut. Jadi, pertanyaan selanjutnya ini tuh bakalan lebih fokus ke masalah utamanya, dan kita masih butuh pendapat pribadi dari Kakaknya. Jadi kan masalah utama yang dihadapi oleh kalian itu soal pencarian peserta, di mana peserta yang mengikuti workshop itu nggak stabil setiap workshopnya. Nah, menurut Kakak, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Apakah mungkin karena promosi atau penyebaran info tentang workshopnya ini kurang maksimal, jadi banyak yang nggak tahu? Oke, kalau yang kayak promosi itu kurang, itu sebenarnya bisa dibilang juga enggak. Karena kenapa? Karena kita kan ya serta itu ada grup ya, grup WhatsApp. Nah itu pada saat mau menggunakan WhatsApp selalu kita broadcast di grup tersebut gitu. Mungkin bisa dibilang karena kurang minat WhatsAppnya aja. Oke. Oke, aku bakalan sedikit singgung pertanyaan dari Septian di awal tadi yang tentang tingkat partisipasi peserta di tiap daerah. Itu kan berbeda-beda ya. Nah, menurut Kakak, kenapa sih jumlah peserta itu bisa beda-beda di tiap workshopnya? Apakah karena harga harga apa ya, harga pendaftarannya itu yang bikin beda jumlah pesertanya? Oke, kenapa setiap kota beda-beda peserta? Karena memang pertama jenis workshopnya beda. Terus yang kedua bisa dibilang harga juga mempengaruhi. Pasti harga di Pulau Kalimantan sama di Jakarta sama di Jogja atau Malang pasti beda ya. Karena kan tergantung UMR setiap kotanya. Jadi menurut Oke. kita tergantung dari harga sepi gitu. Oke, terus aku mau tanya, kenapa Kakak itu pasang harganya beda untuk kelas yang sama? Kayak misalnya kelas Cangkibek di Jakarta itu kan harganya 240 ya. Terus di Bogor sama Malang itu kan 169. Terus juga di Surabaya 195. Nah, selain karena UMR, ada alasan lain nggak kenapa harganya itu bisa beda? Oke, jadi kenapa harganya beda, Kak? Hal utama yang paling membedakan itu mengenai logistik ya. Kenapa? Ya, Karena kita kan belinya nggak cuma di satu gudang ya. Pasti kita beda-beda gudang. Nah, untuk gudang-gudang tersebut juga otomatis akan berbeda lokasinya. Sehingga mempengaruhi harga bahan pokoknya dan eh, dan untuk di Jakarta pun kita harga mentornya pun berbeda. Kenapa? Karena untuk di Jakarta mereka pasti membutuhkan transport. Otomatis hal transport tersebut pun akan di-cover oleh Geopark. Sehingga untuk harga Jakarta maupun Jogja Malang atau Surabaya pasti berbeda. oke. Terima kasih, Kak. Cukup pertanyaan dari aku, boleh dilanjut sama Nabil untuk pertanyaan selanjutnya. Oke Kak, ada dua pertanyaan terakhir ya. Saya langsung tanya aja. Kenapa Day of Art ini perlu untuk menjaga harga workshop tetap berbayar meskipun ada tantangan di dalam jumlah peserta? Karena kenapanya karena bisa dibilang workshop tantangan workshop tersebut pasti beda sih setiap orang. Kenapa Kak? Oh, Maaf Kak kalau kurang jelas. Mengapa Day of Art ini perlu untuk menjaga harga workshop tetap berbayar meskipun ada tantangan dalam jumlah pesertanya? Oke, makasih atas pertanyaannya. Jadi, kenapa workshop yang harus kita berbayar? Karena memang dari awal sih kita buka free workshop. Kita juga pasti membutuhkan keuntungan. Kenapa keuntungan? Karena kita membutuhkan keuntungan karena untuk membayar laptop tersebut. Jadi walaupun ada tantangannya, walaupun sering terjadi
Halo, suaranya kedengeran nggak Septian? Kedengeran Kak? Maaf ya, tadi HP-nya mati. Aman Kak? Oke. Septian, udah jelas kan ya suaranya? Sudah Kak. Oke. Boleh bentar, dikit lagi. Ya. Ulang aja ditanya Bil. Oke, saya ulang ya Kak pertanyaannya. Mengapa saja kenapa Day of Art ini perlu untuk menjaga harga workshop tetap berbayar meskipun ada tantangan dalam jumlah pesertanya? Oke, jadi kenapa tetap berbayar walaupun ada tantangannya? Seperti yang aku bilang tadi, kita kan memang dari awal udah mutusin buat biofarm itu merupakan workshop yang berbayar ya. Jadi walaupun tetap ada tantangan, harus kita lakuin sih. Karena dari berbayar tersebut pasti ada dari buat dibagi ke gaji-gaji mentor. Jadi memang harus berbayar. Oke, pertanyaan terakhir Kak. Kenapa Day of Art ini tidak memberi potongan harga kepada calon peserta ketika mendaftar? Oke, kenapa tidak memberikan potongan harga? Nah, sebenarnya kita udah ada program yaitu loyalty card. Jadi di Jakarta sendiri udah ada namanya loyalty card, yaitu kalau misal kalian ikutin workshop sampai 5 kali bisa diskon 20%. Atau kalau misal kalian udah ikutin workshop sampai 3 kali, workshop ke-8 kalian akan free workshop gitu. Jadi memang kita kalau misal diskon pun kadang-kadang juga kita berikan pada saat misalnya pesertanya target kita 10, terdaftar baru 8. Nah itu kita biasanya selalu ada namanya flash sale di Instagram kita, itu dilakuin 1 kali 24 jam diskonnya. Oke, terima kasih ya Kak. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin itu aja kayak pertanyaan-pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak Kak udah meluangkan waktunya di tengah kesibukan Kakak hari ini. Terima kasih banyak Kak. Mungkin Kakak ya, boleh live. Oke, kalau dari aku makasih banyak udah mau wawancara. Sebelumnya aku mau minta maaf banget kalau tadi banyak banget gangguan. Aku udah bener-bener gak enak banget, aku minta maaf ya. Semoga dari hasil penelitiannya bisa kalian olah dengan lebih baik. Terus kalau misalnya ada pertanyaan mungkin Septian boleh langsung ditanya aja melalui ke aku langsung nanti ya. Terima kasih Kak. Oke, makasih ya. Aku izin dulu ya. Banyak Kak. Iya Kak, terima kasih. Kita screenshot dulu dong foto-foto. Oh ya, boleh Kak. Mana? Siapa yang nge-screenshot? Bil, boleh Bil. Siapa yang nge-screenshot? Nabil Kak. Ya. Gue nggak ngerti cara screenshot di laptop. Ada gue. Ya, 1, 2, 3. Oke. Bentar Kak. Bisa kayak saya coba. Oke, sudah Kak. Makasih ya. Ya, terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak ya Kak. Makasih Kak. Ya, terus gue langsung